Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang soal-soal persiapan untuk menghadapi penilaian akhir semester genap, sekaligus persiapan pula untuk ujian sekolah. Melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita lihat materi yang akan kita bahas. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini itu ada 4 materi. Yang pertama itu adalah SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu yang kedua itu adalah program linear. Lalu yang ketiga adalah persamaan lingkaran. Lalu yang keempat adalah transformasi geometri. Langsung kita ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, di sini tentang SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel berupa soal cerita, harga 10 pensil dan 4 penggaris adalah Rp31.000, sedangkan harga 4 pensil dan 10 penggaris adalah Rp25.000. Yang ditanyakan adalah harga sebuah pensil. Untuk pembahasan di sini, berarti yang harus kita lakukan adalah memisalkan variabel dalam soal cerita tersebut menjadi variabel X dan Y. Di sini ada pensil dan penggaris. Kita misalkan pensilnya itu X, lalu penggarisnya itu adalah Y. Sehingga model matematikanya berdasarkan soal cerita tersebut adalah memilih 10 pensil dan 4 penggaris dengan harga Rp31.000. Berarti jadinya 10X ditambah 4Y sama dengan Rp31. Lalu 4 pensil ditambah dengan 10 penggaris dengan harga Rp25.000. Berarti 4X plus 10Y sama dengan Rp25.000. Nah, untuk pengerjaannya di sini berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel. Bisa X, bisa juga Y gitu ya. Nah, karena tadi yang diminta adalah harga pensil, berarti kita hilangkan adalah variabel Y-nya. Karena di sini 4 sama 10, berarti kita bisa hilangkan nih salah satunya. Kita samain untuk bisa hilang Y-nya gitu ya. Nah, sehingga di sini yang atas itu kita kalikan 5. Karena 4 sama 10 itu nanti ketemunya di 20 gitu ya. Nah, berarti jadinya supaya jadi 24 dikali berapa? Dikalikan 5. Makanya kita kalikan 5 semuanya di sini. 10 dikalikan 5, 50X, lalu 4 dikalikan 5 jadi 20Y, sama dengan 31.000 dikalikan 5 itu 155.000. Lalu yang bawah supaya jadi 20, 10Y-nya, maka dia dikalikan 2 gitu ya. Maka 4 kali 2 8X, lalu 10 kali 2 20Y, 25.000 dikalikan 2 itu 50.000. Sehingga di sini karena dia supaya habis Y-nya sudah sama-sama 20, kita kurang di sini ya. Jadi kalau tandanya sama dikurang, tapi kalau tandanya berbeda itu ditambah. Nah, 50X dikurang 8Y itu sama dengan 42X. 20Y-nya sudah habis ya. 155 dikurangi dengan 50 itu hasilnya 105, sehingga kita dapat nilai X-nya itu adalah 105.000 dibagi 42. Didapatlah X-nya sama dengan 2.500. Sehingga di sini kesimpulannya adalah harga satu buah pensil adalah Rp2.500. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mengerjakan SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel, berarti kamu harus mengubahnya menjadi model matematika dan menggunakan penyelesaian berupa eliminasi atau dengan substitusi. Untuk soal yang kedua di sini tentang program linear. Nah, di sini mengubahnya menjadi model matematika. Harga pembungkus lilin X itu Rp2.000 dan harga pembungkus lilin Y itu Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah, nah ini kita buat nih menjadi model matematikanya dari permasalahannya. Gimana caranya? Nah, sama kita menggunakan permisalan seperti SPLDV. Tadi ada lilin X dan lilin Y, ya berarti kalau lilin X kita misalkan X, lalu lilin Y kita misalkan menjadi Y. Lalu kita buat tabel di sini. Nah, tabelnya itu adalah faktor-faktornya tadi dalam soal cerita. Yang dibicarakan dalam soal cerita itu adalah harga pembungkus dan daya tampung dari kiosnya. Daya tampung ya, daya tampung dari kiosnya. Nah, tadi lilin X itu X, lalu lilin Y itu Y. Nah, ini persediaannya.
Tadi kan harga pembungkus untuk lilin X-nya itu Rp2.000, lalu lilin Y-nya itu Rp1.000. Sedangkan dia hanya punya modal Rp800.000. Nah, berarti kita buat di sini isi. Untuk lilin X-nya itu untuk harga pembungkus Rp2.000, lalu lilin Y-nya Rp1.000, lalu persediaannya Rp800.000. Lalu daya tampungnya itu kiosnya hanya bisa menampung 500. Nah, berarti di sini karena kita nggak tahu lilin X-nya berapa, Y-nya berapa, intinya dia harus 500. Berarti kita tuliskan di sini 1 dan 1. Gitu ya. Nah, baru kita ubah di sini fungsi kendalanya dari si tabelnya tersebut. Yang pertama, untuk baris pertama, harga pembungkus. Karena di sini 2.000, berarti kita kalikan X. Berarti 2.000X ditambah 1.000Y lebih kecil sama dengan Rp800.000. Kenapa tanda pertidaksamaan yang lebih kecil sama dengan? Karena dia hanya punya modal Rp800.000, nggak bisa lebih. Maka kurang dari sama dengan. Tapi kalau misalkan dia minimumnya itu punya uangnya, minimumnya itu hanya Rp800. Nah, bisa lebih gitu ya. Maksudnya dia bisa lebih dari Rp800, baru di sini tandanya nanti jadi lebih besar sama dengan. Nah, karena dia bentuknya masih ribuan, di sini boleh kamu sederhanakan. Kita bagi di sini, kita bagi 1.000. Jadinya 2.000X plus 1.000Y lebih kecil sama dengan Rp800.000. Kita bagi 1.000. Jadi nolnya kita hilangin nih, 3 gitu ya. Nah, berarti di sini 2X ya, karena 2.000 dibagi 1.000, lalu 1.000 dibagi 1.000 itu 1, berarti tinggal Y saja, lebih kecil sama dengan ini hilang 800.000 dibagi 1.000, jadinya tinggal 800. Nah, lalu yang di bawahnya, karena ini 1 kali X, lalu 1 kali Y, berarti itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 500, karena hanya bisa menampung maksimumnya adalah 500 gitu ya. Makanya dia kurang dari sama dengan juga. Lalu untuk syarat lainnya adalah X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau banyaknya lilinnya itu negatif gitu ya. Nah, itu nggak mungkin. Nah, sehingga di sini model matematikanya adalah 2X plus Y lebih kecil sama dengan 800, lalu X plus Y lebih kecil sama dengan 500, lalu X lebih besar sama dengan 0, lalu Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini model matematikanya gitu ya, dalam bentuk pertidaksamaan. Ini materi program linier. Soal yang ketiga di sini tentang program linier juga mencari nilai maksimum dari fungsi objektif. Di sini fungsi objektifnya adalah f(x(y) sama dengan 5x plus 2y dari daerah yang diarsir. Nah, daerah diarsir ini kita bisa lihat dari grafiknya dibatasi oleh titik-titik tertentu. Nah, gimana caranya? Langsung saja. Nah, untuk pembahasannya di sini berarti untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif, kita lihat di sini dari gambarnya kita menggunakan yang namanya uji titik sudut atau titik pojok. Karena gambar yang diarsir ini dibatasi oleh 3 buah titik. Kalau kamu lihat di sini ada titik berapa saja? Ada titik 1,2, lalu 5,3 sama 3,7 gitu ya. Nah, 0,4 sama 5,0 gimana? Ini enggak nih, dia hanya ngecoh saja. Jadi ada 3 titik saja, 1,2, 5,3 dan 3,7. Lalu titik-titik ini gimana? Setelah kita sudah dapat titik pojoknya, kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, yaitu dengan cara substitusi. Tadi kan fungsi objektifnya itu f(x(y) sama dengan 5x plus 2y. Berarti kalau untuk titik yang pertama 1,2, berarti f1,2 sama dengan 5 dikalikan 1 karena x-nya 1 ditambah 2 kali 2 karena kan sini y-nya 2. Berarti 5 kali 1 5 ditambah 2 kali 2 4 sama dengan berarti 5 tambah 4 berapa? 9. Lalu untuk yang titik yang kedua 5,3 berarti di sini 5 dikalikan dengan 5 ditambah 2 kali 3. 5 kali 5 15 ditambah 2 kali 3 itu 6. Jadi 15 tambah 6 jadinya 21. Lalu 3,7 sama dengan 5 kali 3 itu 15 tambah 2 kali 7 itu 14. Berarti 15 tambah 14 hasilnya 29. Dari nilai-nilai tersebut kita bisa dapat di sini nilai maksimumnya adalah nilai yang paling besar dari hasil penghitungannya di setiap titik. Ternyata nilai maksimumnya itu pada titik 3,7 yaitu berapa? 29.
Nah, seperti ini untuk mencari nilai maksimum dari suatu grafik penyelesaian program linear. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal keempat tentang transformasi geometri dengan soalnya adalah bayangan titik B min 2,3 jika ditranslasikan oleh T min 25 kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ini bentuk dari komposisi dari transformasi geometri karena dia ditransformasikannya nggak sekali gitu ya, 2 kali. Oke, untuk menjawabnya di sini berarti tadi ada titik pertamanya itu adalah titik B min 2,3, lalu yang pertama dia ditranslasikan oleh min 2,5, artinya kalau translasi itu berarti dia digeser gitu ya. Jadi kamu cukup menjumlahkan masing-masing untuk X dan Y-nya. Jadi untuk bayangan titik B atau B aksennya, berarti tinggal kamu tambahkan saja X sama X, Y sama Y. Berarti yang pertama untuk yang X itu min 2 ditambahkan dengan translasinya tadi min 2, berarti min 2 ditambah min 2. Lalu untuk Y-nya yaitu 3 ditambahkan dengan translasinya itu adalah 5. Sehingga di sini B aksennya atau bayangan pertama untuk titik B-nya adalah min 4,8. Nah, sampai sini karena dia nanti dilakukan lagi transformasi yaitu B aksennya di sini bayangan pertama min 4,8 lalu dia direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X itu adalah rumusnya kalau misalkan dia awalnya A, B, maka bayangannya menjadi A, min B. Jadi Y-nya menjadi negatif. Sehingga kalau misalkan dia B aksennya min 4,8, maka bayangannya atau bayangan akhirnya menjadi B2 aksen karena dia sudah transformasikannya 2 kali ya. Jadinya B2 aksen, jadinya yang X-nya tetap min 4, yang berubah hanya Y-nya saja. Jadi Y-nya berubah tanda menjadi negatif. Awalnya dia positif 8 menjadi negatif 8. Sehingga bayangan dari titik B min 2,3 setelah ditranslasikan oleh T min 25, ini min 25 ya, lalu diteruskan dengan sumbu X itu adalah min 4, min 8. Nah, seperti itu untuk mencari bayangan jika ditransformasikan. Soal selanjutnya di sini ada soal tentang persamaan lingkaran, yaitu mencari titik pusat dari suatu persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X min 10Y ditambah 25 sama dengan 0. Penyelesaiannya di sini menentukan titik pusat lingkaran dari persamaan lingkaran bentuk X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Rumusnya adalah titik pusatnya menjadi min setengah A, min setengah B. A sama B-nya adalah berupa A-nya itu koefisien X, lalu B-nya adalah koefisien Y. Nah, sehingga di sini kalau dari soalnya itu persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 10Y ditambah 25 sama dengan 0, maka didapat A-nya di sini koefisien X-nya adalah min 8, lalu B-nya adalah minus 10. Sehingga titik pusatnya menjadi min setengah dikalikan minus 8, min setengah dikalikan minus 10. Sehingga min setengah kali minus 8, min kali min plus setengah kali 8 itu 4. Ini juga sama, min setengah kali minus 10, min kali min plus setengah kali 10 dapat 5. Sehingga kita dapat titik pusatnya adalah 4,5. Nah, ini untuk menentukan titik pusat lingkaran dalam bentuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk soal yang keenam, di sini ada soal tentang persamaan garis singgung lingkaran. Jadi menentukan persamaan garis singgung lingkaran dari persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 di titik 4, min 2. Penyelesaiannya adalah, jadi kalau mau menentukan persamaan garis singgung lingkaran dari bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan garis singgungnya rumusnya adalah X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat, di mana X1 dan Y1-nya adalah titik singgungnya. Nah, sehingga di sini, karena persamaan lingkaran X
persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20 di titik 4, min 2, artinya 4 itu sebagai x1-nya, lalu min 2 itu adalah y1-nya, dan 20 itu merupakan r kuadratnya atau jari-jari kuadratnya gitu ya, sudah dikuadratin 20-nya, sehingga persamaan garis lingkung lingkarannya adalah x kali x1 tambah y kali y1 sama dengan r kuadrat. X1-nya 4, berarti x kali 4, y1-nya min 2. Berarti x kali 4 itu jadinya 4x, lalu y kali min 2 menjadi min 2y sama dengan 20, karena r kuadratnya adalah 20. Sehingga persamaan garis lingkungnya 4x min 2y sama dengan 20. Soal selanjutnya, di sini ada soal tentang SPLDV lagi. Harga 6 buah resistor dan 3 transistor adalah Rp30.000, sedangkan harga 4 buah resistor dan 5 buah transistor adalah Rp41.000. Yang ditanyakan adalah harga 3 resistor dan 2 transistor. Nah, caranya sama seperti yang pertama tadi ya. Nah, caranya seperti apa? Sama, memisalkan variabel dalam soal ceritanya tersebut ada resistor dan transistor. Resistornya itu X, transistornya itu adalah Y. Nah, kita buat menjadi model matematikanya. Tadi ada 6 resistor, 3 transistor, jadinya 6X plus 3Y sama dengan 30.000. Lalu 4 resistor, 5 transistor, jadinya 4X plus 5Y dengan harga 41.000. Nah, kalau ini karena yang ditanyakan itu ada transistor dan resistornya, berarti kita harus cari keduanya. Boleh X-nya dulu, boleh Y-nya dulu. Nah, kalau yang sekarang ini kita mau mengeliminasi X-nya dulu. Jadi 6 sama 4-nya supaya ketemu di 12. Berarti dikalikan berapa nih supaya jadi 12 6-nya? Dikalikan 2. Menjadi 12X plus 3 kali 2 itu 6Y, 30.000 kali 2, 60.000. Lalu yang bawah supaya jadi 12 berarti dikali 3, berarti 12X plus 5 kali 3, 15Y, 41.000 kali 3, 123.000. Nah, kita eliminasi di sini. 12X-nya habis, Y-nya 6 dikurang 15 itu dapat min 9Y, 60 dikurang 123.000 itu min 63, sehingga didapat Y-nya adalah min Rp63.000 dibagi min 9. Berarti didapat Y-nya adalah 7.000. Setelah didapat Y-nya, kita cari X-nya. Kita menggunakan persamaan 1. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 yang dianggap lebih mudah. Nah, kalau kali ini kita menggunakan persamaan 1, yaitu 6X plus 3Y sama dengan 30.000. Nah, berarti 6X-nya karena X-nya belum ada, ditambah 3Y karena Y-nya udah ada 7.000, berarti 3 kali 7.000 sama dengan 30.000. Berarti 6X ditambah 3 kali 7.000, 21.000 sama dengan 30.000. Berarti 6X sama dengan 30.000 dikurang 21.000. Nah, berarti X-nya sama dengan kan 30.000 kurang 21.000, 9.000. Nah, 9.000 dibagi 6. Nah, berapa di sini? 1.500. Nah, pertanyaannya adalah harga 3 buah resistor dan 2 transistor. Nah, berarti 3X ditambah 2Y. Berarti 3 kali X-nya 1.500 ditambah 2 kali Y-nya 7.000. Berarti 3 kali 1.500, 4.500 ditambah 2 kali 7.000 itu 14.000. Sehingga didapatlah harga dari 3 resistor dan 2 transistor adalah Rp18.500. Nah, seperti ini pengerjaannya. Untuk soal yang ke-8, di sini ada soal tentang transformasi geometri. Titik A 2,5 ditranslasikan oleh T 7,-3. Bayangan dari translasi tersebut adalah, nah ini masih translasi aja ya, lebih mudah dari soal sebelumnya untuk transformasi. Jadi kalau dia ditranslasikan tinggal diapakan, karena translasi itu digeser berarti tinggal dijumlahkan saja. Titik A 2,5 ditranslasikan oleh T 7,-3, artinya tinggal dijumlahin aja, X sama X, Y sama Y. Berarti 2 ditambahkan sama 7, lalu yang 5 ditambahkan dengan min 3. Berarti bayangan titik A-nya adalah 2 ditambah 7, 9, 5 ditambah min 3 itu 2. Sehingga bayangan titik A 2,5 setelah ditranslasikan oleh T 7,-3 adalah A aksen 9,2. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mencari bayangan jika ditranslasikan oleh suatu T.
Untuk soal yang ke-9 di sini ada tentang transformasi geometri lagi gitu ya. Jika titik 2,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3, maka bayangannya adalah. Nah, ini berarti didilatasi gitu ya. Titik 2,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 3. Kalau didilatasi itu artinya dia itu diperbesar gitu ya, diperbesar atau diperkecil gitu ya. Jadi kalau dia ada titik, misalkan kita namain deh titik A gitu ya, 2,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3, artinya tinggal dikalikan saja dengan faktor skalanya karena kan pusatnya 0,0, yaitu X sama Y-nya kita kalikan dengan faktor skalanya. Jadi bayangannya itu adalah 2 dikalikan 3, 4 dikalikan 3. Sehingga bayangannya itu adalah 6,12 gitu ya. Jadi titik 2,4 didilatasi pusat 0,0 dan skala 3 itu bayangannya menjadi 6,12. Seperti itu. Untuk soal yang terakhir di sini tentang persamaan lingkaran, mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,-2 dan berjari-jari 5. Jadi kita nyari persamaan lingkarannya. Titik pusatnya udah ada, jari-jarinya sudah ada. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Menentukan persamaan lingkaran jika diketahui titik pusatnya P, A, B dan jari-jari R, itu rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana A sama B-nya merupakan koordinat titik pusatnya untuk X dan Y-nya. Sehingga di sini karena titik pusat tadi diketahui 1,-2, maka A-nya itu 1, berarti B-nya min 2. Lalu jari-jarinya R-nya itu adalah 5. Nah, tinggal masukkan ke bentuk persamaan lingkarannya. X min A, A-nya 1, berarti X min 1 dikuadratkan. Ditambah Y min B, B-nya min 2, berarti Y dikurang min 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Karena R-nya 5, berarti 5 kuadrat. Sehingga di sini bentuk persamaannya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat. Kenapa ini jadi plus? Karena min ketemu min gitu ya. Ini harus hati-hati. Min ketemu min jadinya plus. Dikuadratkan sama dengan 25. 25 dapat dari 5 kuadrat. Nah, seperti ini untuk menentukan persamaan lingkaran jika diketahui titik pusat dan jari-jarinya. Oke, sekian dari Ibu. Ini pembahasan soal yang nantinya pasti bermanfaat ketika kamu mengerjakan soal-soal dari penilaian akhir semester genap. Silakan dicoba latihannya, jangan sampai salah sebagai nilai harian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.